Shalom, puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran. Melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, kembali kita belajar tentang kemerdekaan Kristen. Ya, judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Tadi kita sudah bahas dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Sekarang kita lihat dari Galatia pasal yang kelima ini. Kemerdekaan Kristen. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini sangat mirip dengan pembahasan kita tadi pagi. Bahwa kita itu dimerdekakan oleh pengetahuan kita akan kebenaran firman. Tetapi kita harus tetap di dalam firman, dikatakan. Ya, tetap di dalam firman. Nah, di sini pun sama. Menurut Paulus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan di sini, sungguh-sungguh merdeka. Dan ketika kita mengacu pada ayat ini, maka kita mengerti, di luar Kristus tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin di luar Kristus orang-orang mengajarkan engkau akan dimerdekakan, engkau akan dimerdekakan. Tetapi mengacu kepada ayat ini, di luar Kristus tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Roma pasal 8 tadi berkata, apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Berarti kalau bukan anak manusia, bukan Yesus yang memerdekakan, kemerdekaan kita tipuan belaka, kemerdekaan kita semu, kemerdekaan kita bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, karena Yesus tidak mungkin berdusta. Di dalam Kristus hanya ada ya dan amin, tidak ada kemungkinan. Oleh karena itu jelas dalam perkataan Yesus, apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Tanpa Yesus tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan Paulus kembali menegaskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang telah memerdekakan kita. Tanpa Kristus tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Luar biasa. Indonesia dimerdekakan dari Belanda dan Jepang. Tetapi ada istilah zaman sekarang, Indonesia dijajah oleh pemerintah sendiri. Ya. Jadi merdekanya tidak merdeka sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita melihat mengacu kepada kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 dulu. Ayat yang pertama dan ayat kedua berkata begini. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab
hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan bahwa kita itu sudah dimerdekakan dan dikatakan bahwa di dalam Kristus kita dimerdekakan sehingga kita itu tidak lagi tunduk pada hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang itu dikatakan berdosa bukan karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Yesus turun ke muka bumi, orang-orang sudah hidup dalam dosa. Dikatakan dalam hukum dosa dan hukum maut. Artinya mau tidak mau manusia itu tetap akan melakukan dosa. Itu hukum dosa. Anda mau berusaha sekuat apapun juga, pada akhirnya tetap akan jatuh dalam dosa. Ya. Kita mau makan sesehat mungkin, tetap hukum maut akan bekerja. Tetap kita akan mati. Tetap kita akan masuk ke neraka. Ya. Tetapi ketika Yesus berkarya, Yesus memberikan kemerdekaan, maka barulah dua ayat ini bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ingat, bukan bagi orang yang beragama Kristen, tetapi orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari orang melihat sifat Kristus dalam kita. Ya. Bukan kita yang terdiri dari daging ini yang dilihat lagi. Sama dengan korban persembahan yang hidup yang ditaruh di atas mezbah. Ketika api itu menyambar, orang tidak akan melihat lagi korbannya. Orang hanya melihat api. Sama dalam Kristus ini. Tidak cukup kita beragama Kristen, tetapi menampilkan Kristus melalui kehidupan kita. Baru tidak ada penghukuman lagi, dikatakan. Jadi bukan semua orang yang beragama Kristen itu sudah berada di luar penghukuman. Tidak. Hanya yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti daging harus mati. Berarti kita harus dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Baru itu disebut ada di dalam Kristus. Sebab hukum roh. Nah, kita sekarang ini bukan ada di dalam cengkraman hukum dosa dan hukum maut, tetapi hukum roh, rohnya huruf besar. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dimerdekakan. Ya. Artinya kita itu mempunyai kuasa untuk melakukan dosa atau menolak dosa. Kalau ketika kita berada di hukum dosa, mau tidak mau kita pasti berdosa. Ya. Oleh karena itu betapa luar biasanya ayat yang kedua ini, kita hidup di dalam hukum roh. Di mana roh itu yang akan memimpin kita dalam kemerdekaan kita, sehingga kita tidak akan menuruti lagi hukum dosa dan hukum maut. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab Galatia tadi, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Sungguh-sungguhkah kita ini sudah merdeka? Ada orang yang kecanduan akan hal-hal tertentu. Ya. Ada yang kecanduan pornografi. Mereka tetap ke gereja? Iya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh merdeka. Karena mereka kecanduan. Ya, akan pornografi. Ada ikatan-ikatan yang dimiliki oleh orang Kristen.
Bahkan ada yang kecanduan makan. Ya kan? Ada yang kecanduan makan. Saya punya guru agak lucu juga. Agak lucu, sudah almarhum. Dan dia bersaksi begini. Saya sudah bebas dari nasi. Saya sudah berapa minggu dia katakan, saya tidak mau terikat dengan nasi. Saya makan bakpo, dia bilang. Ya. Memang gurunya ini agak lucu-lucu ya apa gitu, sudah ngomongnya sudah pelat-pelat ya. Dan suka duit juga. Suka duit. Artinya begini. Guru ini kalau ada yang telat masuk pasti dapat hukuman. Satu saat kita sekolah, ya mau masuk sekolah, telat semua. Tapi guru ini masuk sambil ketawa-ketawa. Ada apa ini kok kita tidak dapat hukuman? Dan ternyata kemudian dia bersaksi, saya baru dapat berkat 21 juta. Wow, gara-gara 21 juta kita tidak dihukum loh. Walaupun telat. Ya. Lucu orang ini. Jadi dia merasa bahwa setiap hari makan 3 kali nasi terus. Kalau tidak makan nasi sepertinya tidak makan dia bilang. Berarti kan keterikatan. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau terikat dengan nasi. Ganti bakpo. Dia bilang. Ya. Tetapi intinya walaupun itu buat lucu-lucuan. Kalau kita mau jujur. Banyak dari kita itu ada ikatan-ikatan tertentu. Sudah berusaha tetap aja jatuh dalam bidang yang sama. Nah kalau sudah seperti itu, hanya Yesus yang bisa memerdekakan dengan sepenuhnya. Ada orang yang begitu pelitnya, tidak bisa memberi ya dengan benar, tidak bisa memberi dengan hati yang ikhlas, ya. Tidak bisa memberi dengan banyak melampaui kebiasaannya. Itu kan terikat. Di jumlah tertentu, tidak mungkin bisa lebih. Ya, itu terikat. Ada orang yang sudah berjanji pokoknya saya 2 bulan tidak akan marah. Baru 2 hari sudah marah lagi. Itu terikat. Ya, itu terikat. Ya. Nah, jadi kita harus jujur bahwa banyak dari kita walaupun sebagai orang Indonesia sudah merdeka, sebenarnya kita belum merdeka sepenuhnya. Ada ikatan-ikatan tertentu dalam kehidupan kita mungkin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Anak manusia memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, setelah Kristus yang memerdekakan kita, dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada beberapa kesaksian dari teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal, bahwa mereka bersaksi ketika mereka dilepaskan dari roh nikotin, maka mereka mencium bau asap rokok saja dikatakan mual. Berarti kan sebenarnya mereka dimerdekakan sepenuhnya. Tetapi heran, beberapa bulan kemudian mereka itu merokok lagi. Berarti kan ini kemauan mereka sendiri untuk merokok. Dan ketika dicoba pertama kali, tidak enak, berhenti tengah jalan. Karena hati mereka mengeraskan hati mereka, maka mereka mencoba lagi. Loh, mulai bisa. Dan kemudian mereka sudah kembali ke kebiasaan yang lama. Tetapi sebenarnya mereka itu sudah dimerdekakan sepenuhnya oleh Yesus. Pilihan mereka sendiri yang membuat mereka kembali kepada ikatan mereka yang lama. Buktinya Yesus memerdekakan sepenuhnya. Mereka nyium asap rokok sudah mual kok. Ya.
Banyak orang yang menentang, oh kan enggak apa-apa merokok. Saya punya teman baru meninggal. Sekolah Alkitab di SES dulu itu harus kalau untuk dapat ijazah harus penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, ya. Kemudian diikat tangannya, ya. Nah, satu teman saya ini dikatakan, ketika tahu bahwa dia hampir berbahasa lidah, mulutnya sudah mulai berbahasa lidah, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Ya. Dia coba lagi, tetap seperti itu. Kemudian dia pergi ke Tante Irna, dia almarhum kalau tidak salah sekarang Tante Irna, dan didoakan dan dia mengalami pelepasan. Dia menyerahkan, ternyata dia juga namanya orang Batak kan, dia pergi walaupun sekolah Alkitab ada jimatnya. Jadi jimatnya diserahkan dan setelah itu dia bisa berbahasa roh. Coba lihat di sini. Ada orang yang berkata, enggak apa-apa merokok. Tapi buktinya merokok itu bikin orang enggak bisa penuh Roh Kudus loh. Ya. Yang seangkatan, bukan seangkatan, yang berbarengan dengan saya. Jadi ada adik kelas, ada teman sekelas saya, mengalami hal yang sama seperti itu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan, kamu sudah dimerdekakan sepenuhnya oleh Kristus. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Banyak orang sudah dimerdekakan tapi mereka memilih sendiri untuk memakai sendiri. Ya. Ini kan sedih. Ya. Bahkan pelepasan berkali-kali tetap ngulang lagi. Lega Pak, sebulan lagi datang lagi. Ya. Kata dari Bapak Kris Muntu, saya itu paling malas ngelayani di LP. Pendeta lain mengatakan saya paling suka ngelayani di LP. Silakan, tergantung pengalamannya masing-masing. Dan saya tanya, alasannya kenapa? Iya. Sudah pamit Pak, minggu depan saya sudah keluar Pak, puji Tuhan. Oh ya selamat ya, jangan masuk lagi. Iya Pak, pasti. Tidak sampai 1 tahun, ketemu lagi. Ya. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali ketemu lagi. Kan bikin saya males dia bilang. Ya. Dan bukankah kalau seperti ini, apakah mereka tidak merdeka sepenuhnya? Oh mereka merdeka sepenuhnya. Tetapi ketika mereka keluar, mereka memilih jalannya kembali. Bukan tidak bisa loh hidup dalam kebenaran, tapi mereka memilih. Ya. Mereka memilih. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu mempunyai waktu setiap hari merenungkan firman Tuhan. Seperti tadi pagi kita bahas. Karena yang disebut keselamatan bukan hanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia roh kita diubahkan, diperbarui. Tetapi Rasul Petrus mengatakan tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Keselamatan pikiran. Pertobatan itu berasal dari kata metanoia. Itu artinya perubahan pola pikir. Bukan perubahan manusia roh, perubahan pola pikir. Bagaimana pola pikir kita diubahkan? Hanya melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Yesus katakan, barang siapa tetap di dalam firman-Ku, maka dia adalah murid-Ku. Ya, dia murid. Nah, di sini juga dikatakan karena itu berdirilah teguh. Bagaimana supaya bisa berdiri teguh dalam kemerdekaan kita? Pola pikir kita harus diperbarui melalui perenungan firman Tuhan. Ya. Ketika kita terus membaca misalnya, merenungkan, memberi, pasti akhirnya tindakan kita akan memberi sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan.
Ketika kita terus mempelajari, merenungkan soal mengampuni, harus mengampuni. Ketika orang-orang itu menyakiti kita, mengecewakan kita, kita bisa mengampuni. Karena pola pikir kita berkata, memimpin harus mengampuni. Tetapi kalau firman soal pengampunan tidak pernah ada di dalam pikiran kita, maka kita tidak akan bisa mengampuni. Sehingga kita tidak bisa berkata, aku sudah mencapai tujuan imanku, yaitu diselamatkan. Tidak, karena pikirannya belum diselamatkan. Ya, manusia roh gampang untuk diselamatkan. Tetapi kalau hanya manusia roh yang diselamatkan, ingat tubuh kita terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau hanya roh yang ingin melakukan firman Tuhan, tetapi pikiran itu mengatakan menentang firman Tuhan, tubuh akan mengikuti pikiran. Tubuh akan selalu, ini akan bekerja sama, lebih mudah bekerja sama untuk mengumbar tabiat daging. Itu tubuh. Sehingga harus ada 2 kekuatan yang bekerja sama. Roh dan jiwa bekerja sama, sepakat, tubuh pasti nurut. Tubuh otomatis ditundukkan. Tetapi kalau jiwa tidak dipenuhi firman Tuhan, maka jiwa akan bekerja dengan tubuh. Percuma rohmu diubahkan. Karena rohmu tidak aktif dan tidak bisa aktif untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kembali ayat ini berkata, karena itu berdirilah teguh. Bagaimana bisa berdiri teguh? Berdiri atas firman. Bagaimana iman datang? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti kan kita yang harus nolak kan? Kita yang harus menolak dosa. Kita bisa menolak dosa sekarang. Kalau dulu tidak bisa menolak dosa. Ya. Jangan mau dikatakan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau ada orang yang menawarkan dosa yang dulu kita sudah pernah lakukan. Dosa di mana itu mengikat kita. Kalau ditawarkan lagi sekarang menurut ayat ini. Jangan mau. Ya. Jangan mau. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Ini sangat mengerikan. Karena banyak orang Kristen termakan dengan berbagai isu. Harus disunat. Minimal mereka menghibur diri. Demi kesehatan. Buktinya banyak orang tidak disunat punya banyak anak tuh. Yang disunat kadang tidak punya anak juga. Kalau mau disunat, tidak disunat, kalau tidak mandi ya tetap kotor. Kan gitu aja. Ya. Banyak orang disunat, kenapa? Karena kebiasaan keluarga besar kita. Tapi kamu kan Kristen. Iya, tapi kan tidak enak sama keluarga kita. Loh, ada Kristen. Aduh, harus memproklamirkan iman Anda. Karena di sini nanti kita akan bahas. Bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting adalah iman yang bekerja melalui kasih. Ya. Kalau kita sudah bersunat, dikatakan di sini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu setelah, ya lihat di sini, setelah engkau dimerdekakan oleh Kristus, setelah engkau lahir baru, engkau menyunatkan diri lagi, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya. Pak,
tapi kan saya dulu sebelum terima Kristus. Oh iya, puji Tuhan. Karena Paulus juga berkata begini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Kita lihat di sini. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-17. 17, 18, 19. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, perhatikan ini ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Ya, kalau sudah bersunat, tidak usah merasa bersalah. Ya. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia, perhatikan, janganlah ia mau bersunat. Ya, berarti kan ini kemauan sendiri. Ya, ayat ini jelas dikatakan. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Pak, tapi saya disuruh papa saya, jangan mau. Karena di sini jelas dikatakan, janganlah ia mau bersunat. Perhatikan kemudian, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya. Yang penting adalah mentaati hukum Allah. Kalau engkau bersunat, engkau harus setiap tahun, nanti engkau ada korban bakaran, engkau harus sering membeli kambing, sering membeli sapi. Kalau engkau bersunat, silakan mau beli sapi setahun 3 kali. Karena minimal orang Israel itu yang harus semuanya kumpul di Yerusalem setahun 3 kali. Berarti Anda setahun 3 kali beli sapi, bangkrut Anda kaya. Iya kan? Kan tidak mungkin kan kalau korban itu tidak ada korban yang hanya mempersembahkan paha sapi sebagai korban. Tidak ada. Korban itu sapi secara utuh. Ya. Diberi kemudahan kok tidak mau sih. Kok mau kembali kepada sunat? Ya. Lihat di sini, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Kalau kau memang bersunat, jangan merasa bersalah. Sebelum engkau menerima Yesus, kau bersunat, jangan merasa bersalah. Jangan operasi plastik, tambah kulit. Tidak usah. Ya. Yang terima Yesus, belum bersunat, jangan dipotong kulitnya. Ya. Sudah terima apa adanya. Karena bagi kita, yang terpenting mentaati hukum Allah atau istilahnya sunat hati. Itu yang terpenting. Pak, nanti kalau anak saya tidak disunat sama teman-temannya dilihat, Pak. Ya jangan diperlihatkan. Kalau dilihat nanti diejek segala macam. Kalau Anda bisa latih anak Anda untuk menyampaikan kenapa tidak bersunat, bukankah lebih bagus? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Kita tidak mencari keselamatan melalui sunat. Kita tidak perlu menambahi, ya perhatikan di sini. Menambahi untuk selamat. Itu sudah paket lengkap pengorbanan Yesus. Tidak perlu ditambah dengan sunat. Ya, tidak perlu lagi. Nah, kembali kepada Galatia pasal yang kelima. Sesungguhnya ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, ini kan sangat ngeri di sini. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Engkau berpikir bahwa keselamatan melalui Kristus, karya Kristus belum lengkap. Sehingga harus ditambah dengan sunat. Ya. Ayat selanjutnya, sekali lagi. Nah,
Perhatikan kata ini berarti sangat penting sehingga Paulus katakan sekali lagi, bukan hanya berhenti sampai di sana. Sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Termasuk korban-korban segala macam. Korban bakaran setiap pagi, setiap sore, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban pendamaian, dan itu mainnya kambing domba. Ya. Dan ini wajib loh, wajib. Ya. Wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas. Nah, bahkan di sini dikatakan kamu lepas dari Kristus. Ya. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Bahwa karya Yesus cukup. Tidak usah ikut-ikutan. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Pak, tapi kan orang Yahudi disunat. Oh iya. Orang Yahudi disunat. Dan sampai sekarang disunat. Karena bagi orang Yahudi. Sunat merupakan tanda perjanjian. Antara Allah dengan Abraham. Ya, itu perjanjian. Khusus bagi orang Yahudi. Bukan bagi orang Kristen. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa, ikut-ikutan aja. Pak, tapi saya tidak ngerti Pak, sudah kadung. Ya sudah, minta ampun aja. Tapi anak selanjutnya jangan disunat lagi. Ya kan? Pak, tapi kan yang lagi musim. Loh, Anda mau ikut musim atau ikut firman Tuhan? Ya. Yang penting, ingat yang penting itu sunat hati. Apa gunanya Anda disunat secara lahiriah, hatimu tidak disunat. Apa gunanya anak-anakmu disunat secara lahiriah, tapi hati anak-anakmu tidak pernah disunat melalui kebenaran mentaati firman Tuhan. Ya. Sebab oleh roh, karena iman. Sebab oleh roh dan karena iman. Kita menantikan pembenaran yang kita harapkan dengan iman yang dipimpin oleh roh. Bukan oleh sunat. Ya. Iman, kita menantikan pembenaran menjadi fakta. Ya. Bukan iman lagi. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, nah lihat di sini, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Sama dengan di Korintus tadi. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman tidak mengejek. Kalau orang bersunat melihat yang tidak bersunat itu mengejek. Berarti Anda sudah jelas tidak ada kasih. Anda bersunat takut diejek. Anda tidak hidup dalam kasih. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Supaya bersih, sudahlah sabuni aja. Ya. Supaya enak Pak kalau hubungan seks. Kita itu tidak fokus pada hubungan seks. Kita fokus kepada kekudusan di mana nanti kita itu diterima oleh Tuhan. Ya. Bahkan di sorga sudah tidak ada seks. Di sorga fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi lihat pengertian-pengertian yang salah. Jangan asal diterima. Konsekuensinya itu apa? Kan gitu loh. Ayatnya apa? Kalau itu ditentang oleh firman Tuhan, jangan lakukan. Walaupun Anda tidak enak. Ya.
Anda akan dimusuhi paling hanya awal-awal aja, nanti orang akan mengerti. Dan Anda menjadi kesaksian. Sama seperti istri saya ketika keluarga meninggal di Lombok. Dan dia kan keluarga dari totonya jadi harus pakai seperti topi, pakai yang coklat, yang apa itu. Kemudian dari jauh merangkak, kemudian makanan penyembahan berhala. Dan istri saya katakan, enggak. Jangan terlalu fanatik kamu ini, saya Kristen. Dimusuhi, disalah mengerti. Tetapi setelah beberapa kali kejadian seperti itu, maka keluarganya berkata, ini yang makanan ini jangan dikasihkan ke Ome, maksudnya istri saya. Jangan ya, ini makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Mereka ngerti bahwa kita Kristen. Tapi kalau Anda tidak mau berpegang teguh pada iman Anda, pada Alkitab, orang tidak akan ngerti. Anda tidak akan pernah menjadi kesaksian. Anda ngikuti arus terus. Kecuali arus Roh Kudus yang Anda tidak ikuti. Anda terus terikat. Anda tidak merdeka menentukan pilihan sendiri. Anda tunduk. Hati-hati di sini. Ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, di sini. Tadi pagi kita bahas tentang tetap dalam firman. Ya. Di sini kemudian sekarang kita juga membahas berdirilah teguh. Dan ternyata ada yang tidak berdiri teguh. Dahulu berlomba dengan baik. Dahulu berdiri dengan teguh. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Berarti dulu menuruti kebenaran, dulu sungguh-sungguh merdeka, sekarang tidak menuruti kebenaran lagi, berarti terikat lagi, menggunakan kuk perhambaan lagi. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang membuat kamu seperti itu? Yang membuat kamu tidak hidup dalam kebenaran lagi. Siapa? Ada orang yang mengajak, karena di sini dikatakan ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, dari Allah, dari Tuhan yang memanggil kamu. Ya. Kamu tidak menuruti lagi. Ada yang mengacaukan kamu. Ada yang membujuk kamu. Sehingga engkau tidak menuruti lagi. Tadi kita sudah bahas beberapa contoh kan. Dahulu udah ada yang mempertanyakan. Mereka mantap dengan pengajaran perpuluhan. Sekarang banyak orang yang tidak mau memberi perpuluhan. Siapa yang mengajar kamu? Kan sama kan dengan ini. Dulu kita enak berbahasa roh. Dan sekarang ada yang mengajarkan, jangan berbahasa roh. Itu dari setan. Siapa yang mempengaruhi engkau? Ada yang mempengaruhi. Seperti yang saya pernah saksikan. Bahkan teman sekolah, adik sekolah Alkitab saya, adik sekolah Alkitab, pas di bawah saya. Suatu saat ketemu di Lumajang. Ternyata dia menjadi pengerja di gereja itu dan saya melayani sebagai tamu di sana. Saya altar call dan orang-orang dijamah. Dan selesai ibadah, teman saya ini berkata begini pada Pak Yusa. Dia sekarang panggil Pak. Pak Yusa, doakan saya. Doakan apa? Saya ini sekarang tidak bisa berbahasa roh. Loh, kok bisa? Kan kamu dulu berbahasa roh. Kamu dapat sertifikat dari SES, pasti sudah berbahasa roh. Iya. Tapi saya melanjutkan ke STAS, dia bilang. Dan di STAS, dosen-dosennya tidak sepenuhnya dari Pantai Kosta. Ada yang mengajarkan tentang bahasa roh itu dari setan. Dan kemudian puncaknya, ya,
puncaknya dia mengikuti seminar yang diadakan oleh sekolahnya STAS dengan pembicara dengan inisial ST. Anda tahu? Dan dia berkata, itu dari setan. Dan dia katakan, sejak itu saya tidak bisa berbahasa roh lagi. Betapa pentingnya pengajaran kan? Lihat di sini. Ketika engkau salah menerima pengajaran, itu yang akan terjadi loh. Setiap pengajaran yang kau terima, itu yang akan kau alami. Saya harus doakan dia pelepasan. Dan bersyukur dia kemudian berbahasa roh lagi. Sekarang sudah jadi majelis daerah pokoknya di Sumatera. Ya, dari GPBS juga. Ya, yang mendoakan tidak jadi apa-apa. Karena saya tidak mau. Saya tidak suka rapat. Makanya ketika almarhum Pak Sewi berkata, ayolah Pak Yusa, ikut diklat jadi pendeta, jangan PDM terus. Supaya bisa jadi MP. Nanti saya bantu semuanya. Kita butuh Pak Yusa. Saya katakan, saya tidak suka rapat Pak. Saya tidak suka. Sudah kasih ke orang lain. Saya bilang. Tapi ada yang kepedian. Jemaat baru 10-15 orang. Ngelamar jadi MP juga. Karena tidak ada yang dipilih lagi, akhirnya kepilih. Lucu. Akhirnya minta-minta pelayanan ke GPBS yang lain. Kan sudah MP sekarang. Ya, ngeri. Bayangkan kalau MP kita jemaatnya hanya 15 orang. Mimpin gembala yang jemaatnya ratusan ribuan. Kan lucu. Sehingga saya katakan MP kita kalau disandingkan dengan MP denominasi lain. Saya katakan kepada Pak Sewi almarhum. Sepertinya memalukan. Dan dia kata, makanya Pak Yusa ikut. Enggak, bukan talenta saya, bukan karunia saya. Untuk rapat, saya menjauhi rapat. Bersyukur sekarang kalau rapat kan, GPPS cepat kan. Secepat dan sepadat mungkin selesai. Ya kan? Ya. Lebih lama acara makannya juga. Ya, daripada rapatnya. Rapatnya cepat selesai. Puji Tuhan, banyak kemajuan. Ya kan? Nah, lihat di sini bahwa ada orang-orang dan harus kita berhati-hati dengan orang-orang yang mengajak kita untuk tidak melakukan kebenaran yang dahulu kita sudah lakukan. Banyak. Jadi kita harus mengerti hal ini. Ada yang sebaliknya lagi. Ya kan? Ada yang sebaliknya. Membuat kita terikat. Oh, tato tidak apa-apa. Itu kan seni. Yang penting siapa yang ditinggikan. Duh, tato kok siapa yang ditinggikan. Ya. Mereka tidak mengerti bahwa asal mula tato adalah orang menyembah satu dewa dan sebagai tanda dia menundukkan diri ada dalam kuasa dewa itu, mereka itu dicap. Itu asalnya tato. Ada kepercayaan makanya kalau petinju kalau apa biasanya lengannya itu ditato. Karena mereka percaya di tato itu maka mereka akan mendapatkan kekuatan dari alam lain. Dan itu memang kenyataan. Bahwa tato merupakan jalan masuk bagi roh jahat berkuasa atas tubuhmu. Dan banyak gereja tidak memahami ini. Sehingga bahkan pendeta-pendeta pun bertato. Itu kan mengerikan. Ya. Dan kemudian diajarkan, tidak masalah. Yang penting siapa yang dimuliakan. Loh. Dan saya tekankan menurut ayat ini. Bahwa ketika engkau mendengarkan pengajaran itu. Engkau bisa melakukan pengajaran yang salah itu. Berarti engkau sudah tidak berdiri lagi dalam kebenaran yang dahulu engkau sudah kerjakan. Ya. Hati-hati dalam mendengar di akhir zaman ini. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Kebenaran-kebenaran yang dahulu engkau sudah lakukan.
Dan sama dengan jemaat Laodikia atau Efesus. Lakukan lagi yang dahulu kau lakukan. Dikatakan. Ya. Ajakan untuk menurutinya lagi bukan datang dari Dia. Dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Oleh karena itu, saya tidak suka ketika melihat jemaat itu pindah-pindah gereja. Ya, bahkan minggu pertama ibadah di sini, minggu kedua di gereja lain. Ajarannya tidak sama walaupun sama-sama gereja. Yang saya mau katakan begini, loh, Anda di sini menerima pengajaran betapa pentingnya membangun manusia roh dengan bahasa roh. Ya, perhatikan di sini. Kemudian Anda pergi ke gereja lain dan Anda mendengar bahasa roh itu tidak semua orang akan berbahasa roh. Dan bahkan bahasa roh itu ada dari setan. Nah, Anda kan akan bingung. Sehingga iman Anda tidak bisa berdiri teguh. Iman Anda goyang. Karena Anda mempunyai dua pengajaran yang berbeda. Kalau datang ke hadapan Tuhan harus sopan, harus tertib. Tuhan harus tenang. Yang bahkan kalau sampai cecak jatuh, kedengaran. Ya. Itu baru gereja yang benar. Yang satu lagi mengatakan, kita harus semangat, lompat-lompat, bersuka cita dengan Tuhan. Nah, baiklah saya mau katakan, semua versi benar. Ya. Tergantung dengan kebiasaan atau memang perasaan atau apa ya. Kita ini seperti apa, suka yang tenang atau yang rame ya. Tetapi kalau ini sudah masuk ke dalam pengajaran, kita kan akhirnya kan bingung. Yang benar yang mana, itu loh. Oleh karena itu betapa pentingnya fokus di satu tempat, satu pengajaran yang sama pengajarannya sehingga kita itu enak majunya, tidak dalam kebimbangan. Yang benar yang mana, itu loh. Ya. Selanjutnya, dalam Tuhan, ayat yang ke-10, dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ini kan sangat mengerikan. Lagi pula aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat. Nah, kembali kepada sunat Paulus. Mengapa aku masih dianiaya juga? Berarti orang yang mengikuti sunat supaya tidak dianiaya. Ya kan? Iya Pak Yusa, supaya anak saya tidak diejek sama teman-temannya. Supaya tidak dianiaya. Bukankah itu seharusnya menjadi kesaksian? Iya, saya tidak disunat karena saya Kristen. Saya pengikut Kristus. Saya tidak perlu disunat. Mengapa kita tidak mengajarkan anak kita seperti itu? Kapan lagi bisa bersaksi? Ya. Kapan lagi kita bisa bersaksi? Paulus mengatakan, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Kenapa Paulus masih dianiaya? Karena Paulus sudah tidak percaya pada sunat. Ya. Sebab kalau demikian, sebab kalau masih percaya pada sunat, dikatakan, sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Wow. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Itu kan penghukuman yang mengerikan. Bagi orang laki-laki lebih baik mati kan daripada dikebiri kan. Ya. Anda mau tidak mau jadi tulang lunak kalau sudah dikebiri. Artinya banci kan.
Suara yang dulunya gagah, tambah lama kok tambah halus, ya kan? Ya. Dulu yang ada, misalnya ada, dulu kumisan, jenggotan, lo kok rontok sendiri? Ya, gara-gara dikebiri kan? Ya. Dan Paulus katakan, orang yang membohongi engkau, yang membujuk engkau, sehingga engkau meninggalkan kebenaran yang dulu engkau pegang. Lebih baik mereka dikebiri saja. Bahkan Paulus mengatakan di sini ayat yang ke-10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Artinya kamu itu sebetulnya benar, hanya kamu dibohongi. Namun orang yang mengacaukan, orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Ya. Saya tidak bisa membayangkan perpuluhan yang sudah mantap kemudian dikatakan tidak perlu. Sungguh-sungguhkah yang mengatakan perpuluhan tidak berlaku lagi itu adalah sungguh-sungguh firman Tuhan? Atau berlandaskan kekecewaan dari orang tersebut kepada hamba Tuhan yang lebih berhasil, yang kelihatannya lebih senang daripada dia? Karena begini, kita bisa iri kepada orang yang memegang uang lebih banyak dari kita. Tetapi berandai-andai bagaimana kalau uang orang tersebut itu ditaruh di tangan kita. Yang begitu banyak. Kan artinya prinsip kita bisa berubah juga kan? Berarti ini kan tidak benar. Jadi berandai-andai saja. Mungkin ada yang menganggap, iya memang perpuluhan tidak perlu, tidak apa-apa. Perpuluhan tidak perlu. Kalau Anda menjual seluruh rumahmu, menjual mobilmu, menjual sepeda motormu, dan semuanya serahkan ke gereja. Serahkan ke Tuhan. Anda tidak perlu memberi perpuluhan. Itu pengajaran yang benar. Tapi kalau engkau tidak memberikan seluruhnya, engkau tetap harus melakukan perpuluhan. Nah, berandai-andai begini. Berandai-andai aja. Seandainya perpuluhan adalah pengajaran yang benar, dan sekarang ada orang yang mengajarkan perpuluhan itu tidak berlaku lagi. Perhatikan orang tersebut dikatakan, orang itu akan menanggung hukuman dari Tuhan. Itu sangat mengerikan. Orang yang mengatakan bahasa roh dari setan, dan ternyata itu adalah pengajaran yang salah. Lebih baik dikebiri, kata Tuhan. Artinya orang itu akan mengalami penghukuman yang mengerikan. Pak, tapi pendeta itu murni. Tapi pengajarannya salah. Bahkan mengatakan bahasa roh yang merupakan karunia dari Tuhan. Itu adalah dari setan. Saya tetap mau berkata begini. Sebagai anak gembala, saya tidak ada keinginan untuk jadi hamba Tuhan. Saya tidak suka ke gereja. Tetapi pada satu kesempatan saya tidur, saya bermimpi Yesus datang pada saya. Dia tumpang tangan pada saya dan saya berbahasa roh dalam mimpi itu. Saya bangun tetap berbahasa roh. Dan setelah itu, sukanya saya adalah baca Alkitab dan berdoa. Baca Alkitab dan berdoa. Dengan ciri-ciri seperti itu, mungkinkah bahasa roh dari setan? Dari orang yang tidak suka ke gereja, tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, setelah penuh Roh Kudus berbahasa roh, kemudian suka ke gereja, suka baca Alkitab, suka berdoa. Mungkinkah itu dari setan? Mungkinkah setan akan membimbing kita untuk beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan? Dan kalau itu dari Tuhan dan mereka katakan dari setan, Tuhan akan menghukum mereka. Lebih mengerikan daripada orang yang dikebiri. Itu kan sangat mengerikan penghukumannya. Selanjutnya, ingat kalau dulu kau sudah hidup dalam kebenaran, dan sekarang kau tidak hidup dalam kebenaran lagi karena pengajaran-pengajaran yang salah,
Paulus kategorikan sebagai ini, baiklah mereka yang menghasut. Ternyata itu bukan pengajaran, itu menghasut. Menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi tanda kita sungguh-sungguh merdeka adalah kita lebih aktif dalam melayani saudara-saudara seiman kita. Ya. Melayani, memberikan pertolongan, memperhatikan mereka, dikatakan. Jangan malah setelah merdeka, kemudian kita mendengar banyak pengajaran yang mengatakan, tidak apa-apa berbuat dosa, tidak apa-apa, kita tetap orang benar di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu. Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tanda orang yang sungguh-sungguh dimerdekakan, mereka tidak akan menjamah dosa itu lagi. Tetapi justru mereka akan sibuk untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi saudara-saudara seiman. Mereka akan melayani, mengasihi, memberi. Ya. Itu yang akan menjadi kebiasaan dari orang-orang yang dimerdekakan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Kasih itu kan sederhana kan. Kasih itu yang memberi. Memberi perhatian, memberi nasihat, memberi pertolongan, memberi uang. Memberi, pokoknya memberi kan. Bukan mengambil, bukan mencuri, bukan merampas. Bukan. Bukan merugikan. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus memberikan nyawanya sebagai pemberian yang terbesar. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya sederhanakan aja ayat ini. Hati-hati dengan dosa yang kita anggap hanya dosa kecil. Dosa kecil. Ketika engkau lakukan terus-menerus, ini akan menjadi semakin besar. Semakin besar, engkau akan mengalami kebinasaan. Ya. Hati-hati dengan dosa yang kita anggap remeh, yang kita anggap dosa kecil, yang mungkin tidak akan mempengaruhi keselamatan kita, atau kita berpikir, alah semua orang juga melakukannya, alah pendeta juga melakukannya. Hati-hati. Kita tidak boleh punya prinsip seperti itu. Karena itu akan membawa kita pada dosa yang lebih lagi, lebih besar, lebih sering, lebih besar, lebih sering. Dan tiba-tiba engkau tahu dirimu tidak bisa lepas dari itu semua. Engkau sudah terikat lagi. Kemerdekaanmu sudah hilang. Dan engkau akan mengalami kebinasaan. Bahwa apabila anak itu memerdekakan, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Kita butuh Tuhan. Semua orang untuk merdeka sepenuhnya. Dan sungguh-sungguh merdeka butuh Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa dengan aturan-aturan mungkin yang ditambahkan. Oh aturannya kurang banyak, tambah aturan. Tidak bisa. Kecuali kita dimerdekakan oleh Yesus. Barulah kita benar-benar merdeka. Di hari kemerdekaan ini. Biarlah kita semua berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memerdekakan kita dari segala keterikatan kita, apapun itu. Hal yang kita anggap meresahkan jiwa kita karena membuat kita merasa bersalah. Atau kebiasaan-kebiasaan mungkin kita katakan kebiasaan kecil, tapi membuat orang lain resah dengan kebiasaan kita. Berserulah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memerdekakan kita. Dan kita sungguh-sungguh akan merdeka. Sehingga kita akan merdeka
untuk bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.